Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2108 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita di hari yang spesial Jumat Agung, kita akan membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 23, ayat 33 sampai ayat 49. Di bawah perikop, Yesus disalibkan. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya, dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari yang spesial Jumat Agung ini kita akan membahas tentang Yesus disalib. Saudara yang dikasihi Tuhan, di atas kayu salib itu, saya menangkap ada 3 pesan firman Tuhan mau sampaikan kepada kita. Di atas kayu salib di Bukit Tengkorak Golgota, yang pertama, ada pengampunan. Amin. Sudah perhatikan ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus di atas kayu salib itu melepas pengampunan untuk semua orang yang telah menyalibkan dia. Mereka yang mengejek, mengolok-olok, memukuli, meludah, menampar, menghina, Tuhan Yesus mengampuni mereka semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, di atas kayu salib itu Tuhan Yesus tidak mengucapkan sumpah serapah atau kata-kata kutuk kepada mereka yang telah menyalibkan dia. Tuhan Yesus tidak berkata, "Awas kalian semua ya, saya balik, saya bunuh, mati kalian semua." Tidak, saudara. Di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Haleluya.
Saya bangga kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan pada umatnya untuk balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus tidak menyampaikan kata-kata kutuk kepada mereka yang menyalibkan dia, tetapi kata-kata pengampunan, kata-kata kasih. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, siapakah yang berhak memberikan pengampunan? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berhak memberikan pengampunan kepada manusia hanyalah Tuhan. Amin. Dari firman Tuhan ini kita dapat peneguhan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa dosa atau kesalahan yang saudara lakukan. Mungkin sekali karena kesalahan saudara yang sangat fatal membuat saudara Anda tidak mengampuni saudara. Mereka tidak mau menerima saudara. Mereka tidak mau berjumpa dengan saudara karena kesalahan fatal yang saudara lakukan. Mereka tidak mau mengampuni saudara. Tapi saya punya kabar baik. Kalaupun saudara Anda tidak mau mengampuni saudara, saya mau bilang, Tuhan Yesus mengampuni saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengampuni kesalahan, dosa, pelanggaran yang kita perbuat. Kalau kita tahu dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus, maka kita jangan mempermainkan Tuhan. Karena saudara berpikir, situ nanti Tuhan akan ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang saya perbuat. Akhirnya saudara minta ampun, buat lagi dosa. Setelah mendapat pengampunan, buat lagi dosa. Mempermainkan Tuhan itu namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyalahgunakan pengampunan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Karena dengan melepaskan pengampunan kepada kita, saudara, harganya dia harus mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan pengampunan, Yesus membayar harga dengan mati di atas kayu salib. Makanya saudara, jangan menyalahgunakan pengampunan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus telah mengampuni saudara dan saya. Oleh karena itu, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar di atas kayu salib di Bukit Golgota. Ada pengampunan dosa saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua saudara, di atas kayu salib ada hinaan, ada ejekan, ada olok-olokan, ada pelecehan di sana. Saudara lihat di ayat 35 sampai ayat 38. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat baik di gambar atau di patung yang ada di gereja-gereja tentang salib di mana Yesus tergantung di sana. Kalau saudara melihat itu masih ada tertutup kain, sebenarnya itu saudara, mereka mau mempermalukan Tuhan. Dengan apa? Menelanjangi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat di gambar atau di patung itu sudah sangat-sangat sopan. Saya percaya saudara, sebenarnya itu mereka menelanjangi Yesus. Saudara, di atas kayu salib itu, tadi saya katakan, ada hinaan, ada ejekan, ada olok-olokan di sana, dan ada pelecehan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan, di ayat 35, pemimpin-pemimpin apa? Mengejek dia. Orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama pada saat itu. Mereka semua mengejek Yesus. Katanya, orang lain ia diselamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Sudah perhatikan ayat 36.
juga prajurit-prajurit apa? Mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 35 sampai 38 itu semua adalah bentuk hinaan orang-orang yang ada di sekitar Yesus di Bukit Golgota itu. Dari pemimpin, baik itu pemuka-pemuka agama, dari prajurit-prajurit dan orang-orang yang menyaksikan, semuanya menghina Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka semua menghujat Yesus. Saudara, dari firman Tuhan ini saya menangkap begini. Kalau kita mengikut Yesus, inilah yang harus kita jalani, yaitu pikul salib. Kita harus siap dihina, harus siap ditertawakan, kita harus siap ditolak, kita harus siap dijatuhkan, kita harus siap betul-betul kita mengalami hal yang merendahkan kita, di mana kita dilecehkan, di mana kita mengalami satu persoalan yang menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat karena iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah harga yang harus kita bayar ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Kita harus memberi diri, menderita. Saudara, Matius 10 ayat 38 berkata begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengikut Tuhan Yesus, tetapi saudara emosi karena saudara diejek, lalu saudara memukul orang yang mengejek saudara, menghantam orang yang menertawakan saudara dan sebagainya. Saudara, kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, kita tidak layak mengikut Yesus. Kita tidak layak disebut murid Yesus. Saudara lihat, Tuhan Yesus, dia tidak membalas hinaan orang. Dia tidak tersinggung ketika dia ditertawakan. Dia tidak membalas dengan memerintahkan malaikat untuk menghantam semua orang yang menyalibkan dia, yang menghina dia. Tidak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus memikul salib. Kita harus siap dengan segala macam resiko, baik itu hinaan, olok-olokan. Saudara harus siap. Itulah harga yang harus kita bayar, mengikut Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar di atas kayu salib di Bukit Golgota itu ada keselamatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 39 di sana sampai ayat 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus ada dua orang penyamun, dua orang penjahat yang dihukum sama seperti Tuhan Yesus, dihukum mati di atas kayu salib. Tapi yang menariknya saudara, mereka ini penyamun. Mereka ini kedapatan berbuat satu kejahatan, lalu ditangkap dan dihukum mati di atas kayu salib. Saudara, berbeda dengan Yesus.
Yesus tidak berbuat salah. Makanya kan dilempar sana-sini oleh Pontius Pilatus. Karena mereka tidak mendapati satu kesalahan pun pada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik. Kalau kita melihat ini bentuk pelecehan pada Yesus. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Yesus tidak berbuat satu kesalahan pun, tetapi dia disamakan kejahatannya, dosanya, disamakan dengan dua orang penyamun itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Kita bersyukur, kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di atas kayu salib itu justru ada keselamatan. Keselamatan buat kita semua. Keselamatan itu dialami oleh salah satu orang penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu orang penyamun itu diselamatkan dan satu orang binasa. Saudara, kenapa satu orang penyamun itu diselamatkan? Karena apa? Dia sadar. Amin. Banyak orang, saudara, sudah berbuat dosa nggak sadar. Orang ini dia kemudian sadar. Kalau kita baca di dalam Injil Matius, dua-dua orang ini menghujat, menghina Yesus. Tapi di dalam Injil Lukas ini kita menemukan hal yang luar biasa. Bahwa satu orang penyamun itu diselamatkan Tuhan Yesus karena apa? Dia sadar, dia kemudian mengambil keputusan untuk bertobat, dan dia percaya pada Yesus. Perhatikan ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di detik-detik terakhir penyamun ini, dia menggunakannya semaksimal mungkin dalam hidupnya, sehingga dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari penyamun ini. Dia sadar, dia bertobat, lalu dia percaya pada Tuhan Yesus, dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kali kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menjawab ayat 43. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya. Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada penyamun itu di detik-detik terakhir. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu saudara, kita dipanggil Tuhan menghadap kapan. Tapi satu hal saya mau sampaikan kepada kita, bahwa hal yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum semuanya dikatakan terlambat, mari kita belajar untuk sadar dan bertobat serta percaya pada Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan 3 hal itu, saya percaya saudara, saudara pasti selamat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang membuat saudara minder dengan kehidupan saudara. Mungkin saudara berkata, aduh Pak Pendeta, saya sudah melakukan dosa yang sangat fatal. Saudara-saudara saya sudah tidak dapat mengampuni saya. Dosa saya sudah tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Saudara, dengar baik, Tuhan mengasihi saudara. Makanya dia mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan supaya kita selamat, sadar, bertobat, dan percaya pada Yesus, Sang Juru Selamat. Saya percaya saudara, ketika kita sadar, bertobat, percaya pada Tuhan Yesus, kita pasti diselamatkan. Haleluya. Dan benar saudara, di atas kayu salib itu ada keselamatan. Haleluya. Hari ini kita belajar, ada sesuatu yang luar biasa di atas kayu salib di Bukit Golgota. Yang pertama kita belajar, di atas kayu salib di Bukit Golgota, 2000 tahun yang lalu,
ada pengampunan dosa bagi kita semua. Haleluya. Yang kedua, saudara, di atas kayu salib itu ada hinaan. Kalau saudara dihina karena saudara mengikut Yesus, karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, saya mau bilang saudara, itulah harga yang harus kita bayar. Kita harus siap menanggung semua hinaan, cercaan, olok-olokan, ejekan. Kita harus terima itu sebagai bentuk kita memikul salib. Dan yang ketiga, di atas kayu salib itu ada keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba berdoa, mereka yang sakit, Tuhan lawat mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau didoakan, saudara bisa hubungi tim doa di 0819130518 kali. Atau di nomor 081337491360. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, mendoakan saudara. Saya percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.